وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sekarang masih melanjutkan surat Al-Insan ayat 23. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Inna haula'i yuhibbunal 'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idza syi'na baddalna amthalahum tabdila. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Al-Insan ayat 23 sampai akhir, sampai ayat 31, pendek-pendek ayatnya gitu. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguh kami Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini dengan berangsur-angsur. Ayat ini memberitahukan bahwa yang menurunkan Al-Qur'an adalah Allah. Berarti Al-Qur'an ini betul-betul diturunkan oleh Allah. Adapun ayat ini mengandung bantahan kepada orang-orang kafir yang tidak percaya bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW sebelum beriman gitu. Dan termasuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro juga di awal mengingkari bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan di antara mereka yang percaya bahwa Allah SWT menurunkan Quran kepada Rasulullah, tapi karena kebencian ada yang tidak mau beriman, karena yang mereka harapkan Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah adalah tetap sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya dari Bani Israel. Nah, ayat ini memantapkan bahwa Al-Quran ini betul-betul Allah yang menurunkan
alaika kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanzila dengan berangsur-angsur. Dan di antara faedah yang disebutkan oleh ulama dari ayat ini bahwa kata turun itu dari atas ke bawah, dan semua ayat yang berkaitan dari Allah kepada hambanya itu difirmankan dengan turun, mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Dan ulama ahlu sunnah memberi penjelasan bahwa dalil Allah di atas itu berdasarkan dengan Quran, berdasarkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan dengan akal. Di akal itu sampai pada pemahaman bahwa Allah itu di atas, dan bahkan berdasarkan dengan fitrah dan juga berdasarkan dengan perasaan. Nah, jadi lima hal yang digunakan untuk menguatkan atau untuk menetapkan sesuatu, yaitu Quran, Sunnah, akal, fitrah, dan perasaan, semuanya menunjukkan bahwa Allah di atas. Adapun orang-orang yang mengikuti pikiran filsafat tidak beriman bahwa Allah itu di atas, dan akhirnya banyak yang katut kepada pemahaman yang asalnya bukan pemahamannya, dan semuanya akhirnya menyimpang dari kebenaran, baik dengan Quran dan Sunnah maupun dengan akal, maupun dengan fitrah, maupun dengan perasaan. Nah, itu tentang Allah di atas. Lalu ulama menjelaskan dalil tentang Allah di atas kalau dihitung satu persatu itu lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan makna bahwa Allah di atas. Tapi golongan Islam pun yang tidak kembali kepada pemahaman generasi awal Islam, yaitu para sahabat yang diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in dengan baik, semuanya menyimpang. Tidak ada yang berkeyakinan bahwa Allah di atas. Nah, itu yang berkaitan dengan faedah dari ayat ini. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad SAW dengan berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Maka bersabarlah atas hukum Tuhanmu. Bersabarlah atas hukum Tuhanmu. Wala tuti' minhum, dan janganlah kamu taat kepada mereka, athiman, orang yang dosa, au kafura, atau orang yang kafir. Wahai Muhammad SAW, kami yang menurunkan Al-Quran ini darimu. Karena itu, fala tuti' fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah dengan hukum Tuhanmu. Hukum syar'i yang ada di dalam Al-Quran ini, tegakkanlah dengan penuh kesabaran. Baik yang berkaitan dengan masalah akidah, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah, semuanya itu disebut dengan hukum syar'i. Bersabarlah kamu dengan hukum Tuhanmu yang telah Allah turunkan, dan juga hukum kauni. Apa itu? Kebenaran yang Allah turunkan itu pasti akan ditentang oleh orang yang tidak menerima kebenaran. Pembawanya pasti akan ditentang, maka bersabarlah. Kenapa ya? Karena memang itu ketetapan Allah SWT. Mulai dari Adam alaihissalatu wassalam di surga, tatkala iblis diperintah untuk sujud kepada Adam, diperintah oleh Allah SWT, semua penghuni surga diperintah, dan iblis tidak mau. Dan sejak itu maka Allah tetapkan
bahwa iblis dan bala tentaranya, iblis dan anak turunnya itu Allah tetapkan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka tetapkanlah syaitan itu sebagai musuh bagimu. Dan pangkal dari syaitan itu adalah iblis, sudah. Nah, dan terus Allah jadikan ketetapan bahwa yang baik itu pasti akan ditentang oleh yang jelek. Nah, karena itu Rasul pertama diutus ditentang oleh kaumnya. Nabi Nuh ditentang oleh kaumnya terus dan tidak pernah ada perubahan. Setiap kebaikan itu pasti ditentang oleh kebatilan. Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah atas ketetapan Tuhanmu seperti ini. Nah, dan wala tuti' minhum athiman, dan kamu jangan taat kepada orang yang dosa. Apabila ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala telah diturunkan kepadamu, kamu diperintah untuk berhenti menyampaikan, padahal kamu diperintah, kamu sebagai rasul menyampaikan diperintah menyampaikan ayat Allah kepada manusia, dihalang-halangi dan diperintah untuk berhenti dari dakwah, fala tuti' minhum athiman au kafura, jangan kamu taati orang yang dosa dan orang yang kafir. Nah, kamu diperintah untuk ikut mereka, misalnya toleransi, waktu kamu beribadah kita ikut, ketika kami beribadah, peribadatan kami kamu harus ikut, dan itu disampaikan pada Rasulullah SAW. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura, bersabarlah dengan hukum Tuhanmu dan kamu jangan ikut orang yang dosa dan juga jangan ikut orang yang kafir. Nah, orang dosa, orang salah, orang jelek tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Nah, di dalam masalah kebenaran, di dalam masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh. Toleransi bukan membenarkan yang salah. Toleransi bukan mengikuti yang salah. Toleransi itu adalah tidak mengganggu yang lain. Tidak mengganggu yang lain. Nah, tidak menghalang-halangi yang lain. Islam dibahas dari sisi apapun, diperintah mana yang salah. Islam yang berupa Quran dan Sunnah tidak ada yang salah. Dan tatkala Islam disampaikan, orang tidak dipaksa mendengar. Orang tidak dipaksa mendengar. Kamu mau, terserah kamu tidak mau urusanmu dengan Allah. Hukum yang ada juga tidak dipaksakan. Hukum yang ada juga tidak dipaksakan. Nah, tapi Islam atau Quran dan Sunnah mulai dari diturunkan sampai hari kiamat selalu ditentang. Bahkan yang menentang tidak hanya yang kafir. Yang enggak senang Quran dan Sunnah, dakwah Quran dan Sunnah banyak dihalang-halangi meskipun oleh orang Islam sendiri. Dan yang menurunkan Quran adalah Allah, dan kamu wahai Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikutimu adalah yang melanjutkan urusanmu. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Bersabarlah dengan hukum Tuhanmu dan jangan diikuti orang yang dosa dan orang yang kafir. Nah, itu. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu, atau dengan makna yang lebih umum, dan ingatlah dengan nama Tuhanmu setiap pagi dan setiap sore. Salah satu faedah dari ayat ini diperintah untuk zikir pagi dan sore. Diperintah untuk zikir pagi dan sore. Dan ada zikir-zikir yang disyariatkan di waktu pagi dan ada zikir-zikir yang disyariatkan di waktu sore.
Adapun yang tidak disyariatkan, yang tidak diajarkan, banyak zikir yang tidak pakai ditentukan pagi atau sore, silahkan. Adapun menentukan sendiri zikir tertentu, ditentukan sendiri waktunya, maka itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena menetapkan agama sendiri itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Anda zikir pagi, Anda tetapkan ini adalah bacaan di waktu pagi, maka harus kembali kepada tuntunan. Anda zikir di waktu sore, ditetapkan bahwa sore baca ini, maka kembali kepada tuntunan. Dan ini juga mengingatkan ibadah-ibadah lain, baik zikir maupun bukan zikir. Gitu. Zikir di waktu yang lain, zikir setelah sholat. Kalau dipatok itu bacaan setelah sholat, zikir setelah sholat, maka kembali kepada tuntunan. Tidak boleh buat-buat sendiri. Kenapa? Agama itu tidak boleh buat sendiri. Agama itu tidak boleh buat sendiri. Nah, adapun apabila tidak dipatok dengan ketentuan, baik ibadahnya, kalau zikir baik zikirnya, tidak dipatok, gitu. Atau waktunya, atau bilangannya, tata caranya, maka yang penting zikir kepada Allah. Uzkurullaha zikron katsira. Zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, bahkan kapanpun dan dimanapun diperintah untuk selalu zikir kepada Allah SWT. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu hatinya tenang jika ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat kepada Allah hati itu tenang. Enak maupun tidak enak, semuanya sudah tercakup. Ya, bagi hamba itu enak atau tidak enak, kalau hati itu ingat Allah tenang, tentram. Musibah melanda, tapi kalau hati itu ingat Allah, ini adalah dari Allah sebagai ujian. Sedang diuji, yang berhasil menghadapi ujian akan dibalas dengan balasan tanpa hisab, tanpa perhitungan. Nah, yang tidak berhasil, maka dia gagal untuk mendapatkan kebaikan dan akan mendapatkan hukuman. Nah, akhirnya ujian melanda, menimpa, bencana melimpah. Kalau orang itu ingat Allah tenang. Sakit, tidak bisa berbuat apa-apa di pembaringan, kalau jiwa itu ingat Allah tenang. Nyawa dicabut, kalau jiwa itu ingat Allah tenang. Nah, karena itu ingat kepada Allah SWT itu menjadikan jiwa tenang. Nah, adapun zikir khusus, baik zikirnya maupun tempatnya, maupun waktunya, maupun tata caranya, apabila itu khusus, maka kembali kepada yang dikhususkan oleh Islam. Nah, dan diantaranya di sini adalah wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, dan ingatlah, sebutlah nama Tuhanmu atau ingatlah nama Tuhanmu setiap pagi dan setiap sore. Itu yang khusus. Lalu ada faedah berikutnya, zikirlah. Kenapa disebut nama Tuhanmu? Karena nama Allah itu banyak dan semuanya adalah husna. Walillahil asmaul husna, dan nama-nama Allah itu semuanya adalah husna. Apa husna itu? Husna itu puncak kebaikan, yang kebaikan itu sesuai dengan namanya, sesuai dengan makna nama itu. Misal, nama Allah SWT Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki. Apabila kaitan keadaanmu dengan rizki, wadhkurisma rabbika, ingatlah nama Tuhanmu, bahwa nama Tuhanmu itu Ar-Razzaq. Ya, wah kamu kesulitan di dalam urusan rizki, ingatlah nama Allah Ar-Razzaq. Allah itu zat yang maha memberi rizki. Makna nama Allah itu menunjukkan sifatnya yang sempurna dari segala sisi dan
tidak ada kekurangannya sedikit pun. Itu makna husna. Makna husna itu apa? Husna itu puncak kebaikan. Apa tafsir dari husna dalam Quran? Yaitu menunjukkan sifatnya yang sampai pada puncaknya, tidak ada lagi yang lebih dari itu, dan tidak ada kekurangan sedikit pun dari segala sisi. Contohnya seperti apa? Misal, contoh sebelum Ar-Razzaq dulu. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah. Ingatlah nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa artinya? Pengasih, penyayang. Menunjukkan sifatnya bahwa Allah punya sifat kasih dan sayang. Dan sifat Allah ini sampai pada puncaknya. Apa maksudnya? Tidak ada lagi kasih sayang yang lebih daripada itu. Kasih sayang itu banyak, kasih sayang itu tingkat-tingkat, dan kasih sayang Allah itu adalah yang paling puncak. Contoh, ibu itu sangat kasih sayang kepada anaknya, lebih-lebih tatkala suaminya meninggal. Gitu. Meskipun begitu masih kalah sama kasih sayang neneknya kepada cucu, kepada anak itu. Nah, jadi misalnya ini ada anak kecil, punya ibu, punya nenek. Nah, mana bapaknya anak kecil ini? Bapaknya meninggal. Lalu ada orang berkata, oh, ibu itu sangat kasih sayang kepada anaknya, lebih-lebih setelah suaminya meninggal. Kenapa? Karena anaknya ditinggal mati bapaknya. Tapi meskipun kasih sayangnya ibu seperti itu, kalah sama kasih sayang neneknya kepada anak itu. Nah, jadi itu punya jiwa. Nah, Allah punya sifat kasih dan sayang. Kasih sayang Allah itu puncak. Tidak ada kasih sayang yang lebih daripada itu. Dan kasih sayangnya makhluk tidak ada yang setinggi itu. Dan tidak ada kekurangannya sedikit pun. Tidak ada kekurangannya, tidak ada kesalahannya, tidak ada kejelekannya. Sifat Allah itu semuanya sempurna. Tidak ada kekurangan, kesalahan, dan kejelekannya. Tidak ada kekurangannya, sempurna. Tidak ada kesalahannya, semuanya baik. Tidak ada kekurangannya, kasih sayang. Sifat Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan, kesalahan, dan kejelekannya. Tidak ada kekurangan, sempurna semuanya. Tidak ada kesalahannya, semuanya benar sifat Allah. Nah, tidak ada kejelekannya, semua sifat Allah itu baik. Baik, benar, dan sempurna pada puncaknya. Nah, itu semua sifat Allah. Dan sifat Allah itu ada di dalam setiap namanya. Atau di balik setiap nama Allah itu menunjukkan sifatnya. Karena itu, wadhkur isma rabbika. Ingatlah nama Tuhanmu. Kalau yang tadi kita contohkan Ar-Razzaq, kalau urusanmu adalah rizki, urusanmu itu adalah kesulitan rizki, ingatlah nama Tuhanmu Ar-Razzaq. Sesungguhnya yang memberi rizki adalah Allah. Zat yang maha memberi rizki adalah Allah. Karena itu, seperti apa perintah Allah? Ikhtiar di jalan yang benar. Dan diperintah berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Nah, akhirnya ingat kepada Allah, ya Razzaq. Nah, kamu sakit, ingatlah nama Tuhanmu. Apa nama Allah yang berkaitan dengan keadaanmu yang cocok di sini, yaitu Asy-Syafi. Asy-Syafi, Allah lah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Dan semua keadaan hamba itu pasti. Tapi kalau orang itu tidak paham nama Allah, maka bisa jadi nanti dia salah-salah. Sakit, tidak ada dokter itu, seolah-olah wah sudah itu hancur semuanya, sudah nggak ada harapan, sudah segala macam. Nah, sesungguhnya dokter tidak menyembuhkan. Dokter itu melaksanakan sebab, berusaha melaksanakan sebab. Datang ke dokter tidak berarti sembuh, tidak berarti sembuh. Sesungguhnya Asy-Syafi adalah Allah.
Nah, dan tanpa kecuali. Kamu dosa, apalagi sebentar lagi mau dihukum mati. Sesungguhnya setelah mati ada kehidupan yang lebih, yang kekal, supaya kamu tidak dihukum setelah mati. Maka sesungguhnya Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, mohon ampunlah. Nah, orang yang membunuh kalau ada hukum Islam harus dikisos. Sebelum kamu dikisos, mohon ampunlah, kamu membawa dosa, kamu juga mati, kamu diampuni oleh Allah, kamu juga mati, dan nanti akan ada kehidupan setelah itu. Dan intinya bahwa ingatlah nama Tuhanmu. Nah, dan yang dimaksud dengan nama Allah itu apa? Asmaul Husna. Nah, terus dan juga ya, terus berusaha diperintah untuk ingat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang nama-nama Allah itu semuanya menunjukkan sifatnya yang sempurna, dan orang itu setiap ingat nama Allah semuanya maka dia pasti akan jadi orang yang baik. Kalau dia selalu ingat Allah adalah As-Sami Al-Basir Syadidul Iqab. Allah itu maha mendengar, maha melihat, dan sangat keras siksanya. Dia tidak akan berani durhaka kalau dia ingat Allah mendengar, Allah melihat, dan kalau jelek diazab oleh Allah SWT. Dan sangat keras azabnya, dilempar ke dalam api, tidak akan berani orang itu saja. Wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Gitu. Kemenangan itu datangnya dari Allah, hidup mati dari Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, yang menghidupkan dan yang ngurusi makhluknya itu adalah Allah. Al-Muhyi Al-Mumit adalah Allah. Terus sudah. Nah, kalau kamu ingat nama-nama Allah, maka kamu terus akan di jalan yang benar. Dan tadi itu dengan ingat Allah hati jadi tenang dan tentram. Ya. Nah, wadhkuri isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan di antara waktu malam, ya, gunakanlah untuk sujud kepada Tuhanmu. Di antara waktu malam gunakanlah untuk sujud kepada Tuhan. Wasabbihu, dan gunakan untuk bertasbih, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara ulama memberikan penjelasan karena fasjud lahu, sujudlah kepada Allah, dan itu adalah salah satu rukun dari sholat, maka di antara waktu malam gunakan untuk sholat. Wasabbihu, dan pujilah Allah, bertasbihlah kepada Allah. Nah, karena sholat disebut kemudian diperintah bertasbih, dan tasbih itu adalah salah satu dari zikir. Karena itu di waktu malam sholatlah dan zikirlah. Dan di antara ulama ada yang memasukkan gunakan, maksudnya fasjudlahu wasabbihu itu maksudnya adalah ibadah kepada Allah berupa qiyam, baik qiyam itu berupa sholat maupun berupa zikir maupun gitu, baca Quran maupun doa maupun apapun, yang penting intinya menghadap kepada Allah SWT. Nah, di antara waktu malam gunakan untuk ini. Dan di antara disebutkan oleh ulama juga tentang ayat ini, faedahnya adalah sesungguhnya manusia itu tidak bisa meninggalkan urusan dunia. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang kehidupan manusia, siang hari dijadikan untuk kehidupan dan malam digunakan untuk istirahat, untuk tidur. Nah, dan siapa yang menggunakan waktu istirahatnya untuk bermunajat kepada Allah, maka dia akan diberikan keterangan dan dia akan dipersilahkan untuk memasuki surganya. Beberapa keutamaan-keutamaan tentang menghidupkan malam untuk bermunajat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Karena manusia itu tidak akan bisa menghindar, siang itu untuk kehidupan dunia, malam itu untuk berhenti istirahat, untuk besok kembali gitu lagi. Nah, maka di waktu istirahat itu gunakan sebagiannya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Dan itu bukan yang wajib.
tapi itu menunjukkan keistimewaan orang itu lebih dari yang lain. Kalau di kalangan sahabat yang menjadikan mereka lebih dari yang lain itu bukan yang wajib, tapi yang sunnah. Karena itu setiap ada sahabat yang ditanya itu, padahal yang wajib, padahal iman dan amal yang wajib itu yang paling tinggi. Tapi ketika sahabat satu persatu itu ditanya, itu tidak menjawab yang wajib. Kenapa? Yang wajib bagi yang beriman itu semuanya sama. Semuanya sama. Yang membedakan satu dengan yang lain itu adalah yang sunnah. Gitu. Misal Bilal, wahai Bilal, apa amalanmu yang paling kamu harapkan? Kenapa? Karena tadi malam aku diperdengarkan derap kakimu, derap kaki langkahmu di depanku di surga. Maksudnya Allah Taala menunjukkan gitu, menunjukkan nanti seperti apa di antara yang ditunjukkan oleh Allah. Oh, Allah memperdengarkan pada Rasulullah nanti di surga Bilal itu kedengaran di depannya. Gitu. Nah, akhirnya Rasulullah SAW setelah salat subuh menanyakan, wahai Bilal, apa amalanmu yang paling kamu harapkan? Karena tadi malam aku diperdengarkan seperti itu. Wahai Rasulullah, saya tidak punya amalan apa-apa. Hanya saja saya punya satu hal yang terus saya jaga. Apa itu? Gitu. Setiap saya berwudu atau dalam riwayat yang setiap saya bersuci, baik malam maupun siang, saya melakukan sholat seperti apa yang diajarkan kepadaku. Sholat sunnah wudu. Loh, bukankah iman itu lebih penting daripada itu? Lebih diharap. Bukankah ibadah yang wajib lebih diharap? Loh iya, dalilnya sangat nyata, sangat kuat. Gitu. Tidak ada yang lebih tinggi daripada iman. Dalam ibadah, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang lebih tinggi di sisi Allah, kecuali yang Allah wajibkan. Nah, tapi firman Allah dalam hadis qudsi itu Allah melanjutkan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan ada hambaku setelah yang iman dan yang wajib itu yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Nah, jadi gitu. Yang sunnah itu adalah tambahan. Karena itu tatkala sahabat ditanya, apa yang paling kamu harapkan? Ternyata tidak menyebutkan yang paling pokok. Kenapa? Semua sahabat beriman, semua sahabat menjalankan yang wajib. Nah, terus apa keistimewaanmu dibandingkan dengan yang lain? Itu adalah yang sunnah. Lah ayat ini juga kayak gitu. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Di antara waktu malam gunakan untuk sujud kepada Allah dan untuk bertasbih kepada Allah yang banyak atau yang panjang. Nah, inna haula'i yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sungguh mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang dosa tadi itu. Sungguh mereka orang yang kafir, orang yang dosa. Yuhibbunal ajila, yang mereka inginkan adalah kehidupan segera. Maksudnya kehidupan segera adalah kehidupan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka biarkan atau mereka tinggalkan di belakang mereka hari yang betul-betul berat. Maksudnya adalah akhirat. Mengingatkan bahwa dunia ini ajilah, segera, sebentar gitu. Segera maksudnya sebentar. Mereka lebih mementingkan kehidupan yang hanya sebentar dan mereka tinggalkan, mereka biarkan kehidupan di balik itu, padahal itu adalah sangat berat, maksudnya akhirat. Mungkin ini ayat yang kita baca, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, supaya tidak
habis waktunya untuk kelanjutan ayat. Insya Allah kelanjutan ayatnya dari ayat 27 sampai 31 yang akan datang akan kita lanjutkan. Kalau tadi yang kita bahas 21, 23 bahwa Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Betul-betul Quran ini Allah turunkan, gitu. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah berangsur-angsur dan turun itu dari atas ke bawah. Kemudian orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah itu pasti dihalang-halangi dan menjalankannya pasti berat, diperintah untuk bersabar, dan orang yang beriman tidak boleh katut kepada orang yang dosa atau kepada orang kafir, dan diperintah banyak-banyak ingat Allah, ingat nama-nama Allah, dan diperintah di waktu malam untuk digunakan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang tadi kita baca. Ayat 23 sampai 27. Monggo yang mau bertanya. Ini.